Wow, vai bater esse cu. Vai bater esse cu, Kahit. Konflik Israel-Iran memanas dan mencapai puncaknya pada 17 Juni 2025, menandai konfrontasi paling berdarah dalam sejarah kedua negara. Iran membalas Israel dengan rudal dan drone presisi tinggi yang menghancurkan Tel Aviv dan melumpuhkan sebagian besar sistem pertahanan Israel. Serangan Iran bukan sekadar balasan militer, tapi pernyataan politik bahwa mereka tidak akan tunduk di bawah tekanan internasional yang dinilai bias. Iran sebelumnya telah menempuh jalur diplomasi lewat PBB namun diabaikan. Ketika dunia bungkam terhadap agresi Israel, Iran memilih berbicara lewat kekuatan. Di tengah kecaman dan seruan damai dari negara-negara besar, realitas global menjadi jelas. Hukum internasional tak berpihak pada yang lemah. Iran, yang puluhan tahun hidup di bawah embargo, justru membuktikan kekuatannya di medan perang. Serangan-serangan Iran tidak main-main dan intens. Yang membuat semuanya lebih genting adalah keberanian Israel yang tampak tak diganggu rasa gentar. Di balik dalih menjaga stabilitas kawasan, mereka memilih jalur langsung menghantam jantung program nuklir Iran. Tak mengherankan bila banyak yang melihat ini sebagai titik balik. Iran sendiri tak tinggal diam. Teheran telah mengeluarkan peringatan keras, jika wilayahnya diserang, maka balasan akan datang dengan kekuatan penuh. Apa yang selama ini hanya dianggap sebagai ancaman retoris kini menjadi kenyataan. Laporan dari pejabat intelijen tinggi Amerika Serikat yang menyebut Israel sedang mempersiapkan serangan ke fasilitas nuklir Iran akhirnya terbukti. Jumat 13 Juni pagi buta, serangkaian serangan udara diluncurkan. Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa target operasi mereka adalah situs-situs vital milik Iran termasuk fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik dan tokoh perang militer Hossein Salami, kepala Garda Revolusi. Dua ilmuwan nuklir terkemuka Mohammad Mehdi Tehranchi dan Fereydon Abbasi turut menjadi korban dalam serangan ini. Operasi ini diberi nama Rising Lion dan dimulai ketika langit masih gelap. Natanz, lokasi pengayaan uranium terbesar Iran, menjadi salah satu titik serangan. Tujuannya jelas, menghentikan para ilmuwan Iran yang tengah mengembangkan bom nuklir, menekan program rudal balistik, serta melumpuhkan pusat-pusat teknologi militer mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa Rising Lion adalah upaya untuk mencegah kehancuran yang mungkin disebabkan oleh Iran. Ia menegaskan, serangan ini tidak akan berhenti sampai ancaman dari Teheran benar-benar disingkirkan. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation. Di balik gemuruh serangan udara yang dilancarkan oleh Israel Defense Force, ada operasi yang jauh lebih senyap namun tak kalah berbahaya. Mossad, badan intelijen paling ditakuti Israel, dilaporkan memimpin misi sabotase rahasia di dalam wilayah Iran. Dalam operasi ini, agen-agen Mossad menyusup ke lokasi-lokasi strategis untuk melemahkan sistem pertahanan Teheran, mulai dari merusak instalasi rudal jarak jauh hingga mengacaukan jaringan pertahanan udaranya. Tujuannya jelas, memastikan pesawat tempur IDF bisa melancarkan serangan tanpa harus menghadapi perlawanan berarti dari dalam. Namun menurut sejumlah analis barat, peran Mossad tak berhenti di situ. Mereka menduga bahwa infiltrasi juga ditujukan untuk membidik sejumlah tokoh penting dalam tubuh Garda Revolusi Iran. Jika benar, maka aksi ini bukan hanya sabotase,
tapi langkah sistematis untuk melumpuhkan kekuatan militer Iran dari dalam. Langkah Netanyahu yang begitu teliti dalam menghadapi ancaman Iran tampaknya bukan reaksi berlebihan, sebab jauh sebelum itu Iran sudah berkali-kali memperingatkan, jika fasilitas nuklir mereka diserang, maka balasannya tidak akan main-main. Kini momen yang selama ini dinanti Iran tampaknya telah tiba, dan dengan serangan balasan, bukan lagi soal jika, tapi tinggal tunggu waktu kapan. Bahkan sebelum rudal-rudal Israel dijatuhkan ke Natanz, para petinggi militer Iran telah mengeluarkan ancaman terbuka. Mereka menyatakan, jika diserang, Iran akan meluncurkan balasan setara atau mirip dengan aksi besar pada Oktober 2024 ketika hampir 200 rudal balistik ditembakkan langsung ke wilayah Israel. Ketika itu, seluruh warga Israel terpaksa mengungsi ke bunker perlindungan. Dalam pernyataan terbarunya, Iran tak hanya menargetkan Israel, mereka juga memperingatkan Amerika Serikat akan ikut dimintai pertanggungjawaban dan siap menargetkan seluruh keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan. Sinyal pembalasan pun datang dari level tertinggi pemerintahan Iran. Sebuah akun di platform X yang diyakini dikelola langsung oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei secara terang-terangan mengancam Israel. Dalam unggahannya, militer Iran disebut akan memastikan bahwa serangan dari Israel takkan dibiarkan berlalu begitu saja. Ancaman itu juga selaras dengan pernyataan resmi para pejabat Iran yang sebelumnya telah mencermati potensi serangan terhadap situs nuklir mereka. Peringatan itu tidak berakhir pada ancaman retoris semata. Salah satu pejabat keamanan senior Iran menyatakan bahwa militer negaranya kini berada di tingkat kesiapan tertinggi dalam sejarah. Ia pun menambahkan, ketika saatnya tiba, balasan Iran akan datang dengan cepat dan mengejutkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Aziz Nazirzadeh, menegaskan bahwa kekuatan militer mereka sudah lengkap dan siap menghadapi konflik dalam bentuk apapun. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan suksesnya uji coba rudal balistik terbaru Iran yang membawa hulu ledak seberat 2 ton. Sebuah pesan tersirat bahwa Iran tidak gentar, tak peduli seberapa jauh konflik ini akan berkembang. Israel tentu sadar apa yang mereka lakukan di Teheran akan mengundang respon keras, di mana dari penghancuran fasilitas nuklir hingga tewasnya para ilmuwan dan petinggi militer Iran, semuanya bisa memicu balasan brutal. Dan karena itu, pemerintah Israel bergerak cepat. Status darurat nasional diberlakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi kemungkinan serangan balasan dalam waktu dekat. ייתכן מאוד שתידרשו לשהות זמן ממושך הרבה יותר ממה שהיינו רגילים. Langkah konkret pun diambil. Bandara Internasional Ben Gurion, gerbang udara tersibuk Israel, resmi ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Ini bukan sekadar tindakan pencegahan, tapi sinyal kuat bahwa Israel benar-benar bersiap menghadapi perang terbuka yang bisa berlangsung lama. Di sisi lain, unit pertahanan udara Israel kini dalam siaga penuh. Semua sistem tempur disiapkan untuk menangkis segala kemungkinan serangan dari Iran. Pertanyaannya, apakah ini menjadi awal dari babak paling kelam dalam sejarah konflik kedua negara? Bahkan sebelum serangan diluncurkan, tanda-tanda kesiapan penuh itu sudah terlihat. Disebut-sebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bangun jauh lebih pagi dari biasanya. Ia memerintahkan agar bunker-bunker perlindungan disiapkan, lengkap dengan logistik yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Tak hanya itu, Netanyahu juga disebut telah menyewa ambulans selama 10 hari ke depan sebagai langkah antisipasi jika Iran benar-benar melancarkan serangan balasan berskala besar. אתמול אמרתי שהתקיפה של החות'ים תענה לא בזבנג וגמרנו. Spekulasi kini beredar luas bahwa Iran kemungkinan besar
akan melancarkan serangan balasan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bukan tanpa alasan, apa yang dilakukan Israel terhadap Teheran dianggap telah melewati batas yang tak bisa ditoleransi. Serangan itu tak hanya simbolik, tapi benar-benar menyasar titik vital di jantung ibu kota Iran. Beberapa laporan menyebut, Israel meluncurkan serangan ke sejumlah lokasi penting, termasuk kawasan Mahalati di timur laut Teheran. 6 pangkalan militer diserang, fasilitas nuklir dihantam, dan lebih dari 50 orang dilaporkan mengalami luka. Tak heran jika Iran melihat ini sebagai tindakan perang yang tak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Ketika rumor mulai beredar bahwa Israel akan menyerang fasilitas nuklir Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut sempat berupaya menahan Netanyahu agar mengurungkan niatnya. Alasannya jelas, menekan program nuklir Iran lewat negosiasi, bukan misil. Tapi Netanyahu memilih jalur lain. Baginya medan perang lebih menjanjikan ketimbang meja perundingan. Pertanyaannya, bagaimana respon Amerika Serikat terutama Presiden Trump atas keputusan Israel ini? Namun ada sisi menarik dari langkah Netanyahu yang menyerang Iran. Ia memilih bertindak tanpa restu dari sekutu terdekatnya sendiri, Amerika Serikat. Padahal sejak tanggal 12 April lalu, Washington dan Teheran mulai menurunkan ketegangan dengan membuka kembali jalur diplomasi, duduk bersama membahas masa depan program nuklir Iran. Memang belum ada kesepakatan konkret, tapi proses itu dipandang jauh lebih sehat dibanding pilihan berperang. Jika merujuk pada sikap yang ditunjukkan Gedung Putih dalam beberapa jam terakhir, satu hal menjadi jelas. Amerika Serikat memilih mundur dari konflik ini. Pernyataan resmi pun disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang menyebut bahwa Israel bertindak sepihak tanpa koordinasi dengan Washington. Rubio menegaskan Amerika Serikat tidak terlibat dalam operasi militer di Teheran dan memperingatkan Iran agar tidak menjadikan personil atau aset Amerika sebagai sasaran. The last few days remind us that the life of every... Sebelum serangan Israel di Iran benar-benar meledakkan proses diplomasi, Presiden Donald Trump sudah lebih dulu memberikan isyarat bahwa situasi di Timur Tengah bakal memburuk. Dalam pernyataannya hari Rabu kemarin, ia menyebut bahwa eskalasi konflik tak bisa dihindari jika keadaan terus berkembang seperti ini. Pernyataan itu langsung diikuti dengan langkah konkret. Trump memerintahkan penarikan staf non-esensial dari Kedutaan Besar Amerika di Irak, termasuk sejumlah personil sipil lainnya yang tersebar di kawasan. Langkah ini dinilai sebagai antisipasi terhadap potensi ancaman yang bisa datang kapan saja. Sementara itu, pasukan militer Amerika Serikat dikabarkan telah bersiap di beberapa titik strategis. Mereka diminta untuk siaga dalam menghadapi berbagai skenario, mulai dari kemungkinan membela kepentingan Amerika Serikat hingga mengamankan proses evakuasi bagi warga sipil Amerika yang ada di wilayah konflik. Tapi Iran tidak tunduk meski Israel dibekingi Amerika Serikat. Ketika malam di langit Timur Tengah seharusnya sunyi, langit justru dibelah puluhan rudal. Radar-radar pertahanan berdengung dan dunia kembali menahan nafas. Karena untuk ketiga kalinya, Iran membalas. Operasi ini mereka sebut True Promise 3, sebuah janji yang tak pernah padam, sebuah dendam yang disusun dengan penuh kalkulasi, dan sebuah pesan bahwa perang ini belum selesai. Tapi jangan buru-buru menilai, karena di balik setiap peluncuran ada kode. Di balik setiap serangan ada diplomasi yang retak, dan di balik setiap rudal ada sinyal. Sinyal kepada Israel, kepada Amerika Serikat, dan kepada dunia bahwa Iran tak lagi ingin jadi penonton di medan geopolitik. Dan sinyal itu berasal dari satu malam paling kelam dalam sejarah modern Iran. 14 Mei 2025,
Operasi Rising Lion dimulai. Tapi jangan tertipu oleh namanya, karena yang terbang di langit Iran bukan harapan, melainkan 200 jet tempur dan drone Israel dengan satu misi, melumpuhkan jantung pertahanan nuklir Iran. Dan mereka tidak main-main. 100 lokasi strategis diserang nyaris serempak, dari fasilitas pengayaan uranium di Natanz, Fordo, hingga Isfahan. Bukan cuma bangunan yang hancur, tapi juga nyawa. 78 orang tewas, 320 lainnya luka-luka. Dan di antara mereka bukan orang-orang biasa. Kepala Korps Garda Revolusi Iran, Komandan Angkatan Udara Elit, mantan Kepala Keamanan Nasional, semua gugur dalam satu malam. Dan lebih dari itu, 9 ilmuwan nuklir top Iran yang selama ini menjaga ambisi strategis ini ikut terbunuh. Bagi Iran ini bukan sekadar serangan, ini penghinaan. Ini luka yang membelah harga diri bangsa, dan luka ini butuh dibalas. Inilah titik baliknya, saat rudal dibalas rudal, dan janji dibayar dengan darah. Tapi sebelum Iran membalas, dunia bertanya, apakah Israel ini masih mematuhi aturan perang? Iran membalas, hanya 14 jam setelah langit Iran dihujani api. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan gelombang demi gelombang rudal balistik dan drone kamikaze. Ratusan rudal dan drone dilancarkan. Operasi True Promise 3 pun dimulai dan tak ada yang bisa menahannya. 150 target masuk daftar, dari pangkalan militer hingga jantung kekuasaan. 3 pangkalan udara utama, Nevatim, Telnov, Ovda, porak-poranda. Jet tempur terbakar, hanggar runtuh. Dan untuk kesekian kalinya, sistem pertahanan Israel kewalahan. Iron Dome, David Sling, Arrow, sistem-sistem miliaran dolar ini tak mampu menghadapi serangan dari segala arah dan ketinggian sekaligus. Sebagian memang berhasil dicegat, tapi sejumlah lainnya berhasil tembus, menghantam targetnya. Langit Israel seolah bocor. Sistem pertahanan Iron Dome mengalami kerusakan. Tak berhenti di sana, Iran menghantam kompleks Kiryat di Tel Aviv, jantung komando militer Israel. Markas yang selama ini disebut Pentagonnya Zionis. Hasilnya, 3 orang tewas, puluhan luka-luka, bangunannya hancur, infrastruktur lumpuh, dan di luar ruangan, kekacauan. Bandara sipil ditutup, sistem listrik padam sebagian, sejumlah bangunan rusak parah. Tel Aviv jatuh ke dalam malam yang asing, tanpa cahaya, tanpa arah, dan tanpa keyakinan bahwa langit masih bisa dipercaya. Iran bukan cuma meledakkan rudal, mereka meledakkan kepercayaan Israel pada keunggulannya sendiri. Dan dunia untuk pertama kalinya bisa melihat bahwa dominasi bisa runtuh seketika. Operasi Rising Lion bukan cuma serangan dadakan. Ini juga pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Israel menghantam lebih dari 100 lokasi, termasuk zona padat penduduk, dan yang paling fatal, fasilitas nuklir sipil Iran yang diawasi langsung oleh Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA. Iran memang dibenci, tapi mereka masih anggota sah perjanjian non-proliferasi, sebuah perjanjian untuk tidak mengembangkan senjata nuklir yang justru dulu ditolak mentah-mentah Israel. Dan penyerangan ini, tanpa peringatan, tanpa otoritas PBB, melanggar konvensi Jenewa dan menciderai sistem internasional. Dan ketika hukum tak lagi dihormati, hanya satu hal yang tersisa, pembalasan. Dan ketika asap belum sepenuhnya hilang, panggung global pun retak. Dunia mengecam keras di parlemen PBB. Putin menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran brutal terhadap kedaulatan. China memperingatkan agar tak ada standar ganda. Agresi tetaplah agresi, meski dilakukan sekutu barat. Dan dunia Arab meski sering berselisih dengan Iran, ikut mengutuk serangan besar-besaran Israel ke Iran. Sementara itu di Washington, sebagian parlemen bertepuk tangan, mendukung Israel menyalahkan Iran. Padahal serangan pertama itu bukan datang dari Iran. Amerika bahkan ikut bantu tembak jatuh rudal-rudal Iran. Langsung terbuka tanpa adanya rasa malu. Di sisi lain, warga Amerika justru protes. Lalu Uni Eropa mengutuk Iran. Bukan karena menyerang duluan, tapi karena berani membalas. Yah, begitulah panggung dunia. Kebenaran bukan soal fakta, tapi siapa yang duduk di barisan depan. Dan ketika langit terbakar, pemimpinnya kabur.
Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dilaporkan terbang ke Yunani meninggalkan warganya yang ia minta untuk tetap bertahan di tengah kobaran balasan dari Iran. Tapi yang lebih keji dari sebuah pelariannya, melainkan bagaimana pemerintahnya bertahan dengan menjadikan rakyat sendiri sebagai tameng. Kompleks militer Kiryat, markas intelijen, komando militer dan pusat serangan Israel diletakkan di jantung kota padat penduduk. Militer bersembunyi di balik sekolah, rudal di balik rumah warga, dan pusat komando di tengah taman bermain. Lalu, saat rudal Iran menghantam target militer, Israel buru-buru melarang warganya merekam. Larangan menyebarkan dampak dari serangan, media dikunci dan gambar disaring. Yang dipamerkan itu hanyalah kerusakan di Tel Aviv, kawasan padat penduduk. Seolah-olah Iran ini membabi buta, padahal fakta di medan berbeda. Iran menarget 3 pangkalan militer utama, dan tentunya berhasil. Tapi Israel memilih narasi, bukan kejujuran. Ketika pemimpinnya kabur dan rakyatnya dijadikan perisai, bukan kekuatan yang sedang diperlihatkan, melainkan kekacauan yang dicoba ditutupi. Di Israel rakyat panik, media dikunci dan pemimpinnya kabur. Tapi di Teheran yang muncul itu justru ketenangan, tanpa adanya teriakan, tanpa propaganda. Bahwa Iran hanya menyerang fasilitas militer. Ini hak Iran untuk membela diri. Tak ada sensor, tak ada drama. Yang ada pesan. Pesan bahwa agresi akan dibalas. Dan jika Israel menyerang lagi, respon Iran tidak akan terbatas. Dunia melihat 2 hal. Yang satu, membakar kebenaran. Yang satu, membakar markas militer. Dan dalam peperangan, yang paling menakutkan itu bukan ledakan pertama, tapi siapa yang datang setelahnya. Iran sudah bicara, sedikit kerusakan di Israel itu sudah cukup. Tapi dunia tahu, yang datang berikutnya bukan sedikit. Sang kakak akan datang, Amerika, dengan NATO-nya sendiri, dengan legitimasi palsu dan bom berlabel moralitas. Dan senjata-senjata yang katanya aksi lokal akan menghanguskan seluruh regional. Mereka menyebutnya presisi, tapi nyawa tak pernah presisi. Inilah skenario eskalasi saat tanah di bumi hanguskan dan sejarah menambahkan babak baru, perang besar di Timur Tengah. Atau ada pilihan kedua, deeskalasi, saling turun tangan, bukan dengan drone, tapi dengan diplomasi. Bukan dengan koalisi senjata, tapi dengan tekanan moral global. Karena jika dunia terus diam, perang berikutnya tak akan dimulai dari Israel atau Iran, tapi dari panggung diam yang membiarkannya. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan meledak, tapi siapa yang akan selamat saat semuanya terbakar. Terbukti, serangan Iran tak berhenti sejak 14 Juni, membuat Netanyahu sampai harus mencari dukungan lebih dengan wajah geram. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sempat berlindung di bunker dan kemudian meninggalkan negaranya menggunakan pesawat pribadi menuju Yunani. Meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel, berbagai media internasional menyebut langkah ini sebagai bentuk antisipasi atas ancaman serangan balasan Iran. Situasi kini tegang setelah kedua negara saling melancarkan serangan mematikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Banyak pihak kini bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa konflik akan memasuki fase yang lebih berbahaya? Di jalur diplomatik, Iran mengajukan permintaan resmi agar Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Dalam surat yang dikirim ke PBB, Teheran menegaskan haknya untuk merespons secara tegas dan proporsional. Namun, staf umum militer Iran memperingatkan bahwa aksi balasan mereka tidak akan dibatasi. Pemerintah Iran menilai bahwa serangan yang dilakukan Israel merupakan sebuah pelanggaran serius terhadap kedaulatan negaranya. Oleh karena itu,
Teheran merasa memiliki hak penuh untuk melakukan pembalasan sebagai bentuk pertahanan diri. Pandangan ini sejalan dengan prinsip yang telah lama dipegang oleh militer Iran. Seperti yang pernah ditegaskan oleh mantan pemimpin agung Iran tidak akan pernah menjadi pihak yang memulai peperangan. Namun, jika ada yang menyerang lebih dulu, maka mereka akan membalas dengan kekuatan penuh dan menghancurkan lawannya. Dengan kata lain, setiap langkah balasan yang diambil Iran atas agresi Israel bukan hanya sah, tetapi juga merupakan bentuk respon yang jauh lebih besar daripada serangan awal yang diterimanya. Saat ini, kemarahan Iran belum mereda dan Israel tengah berada dalam situasi penuh kepanikan. Lalu, sejauh mana dampak serangan Iran terhadap kondisi di Israel? Balasan Iran bukan sekadar ancaman kosong. Sabtu 14 Juni 2025, kantor berita AFP melaporkan bahwa Iran menembakkan sejumlah rudal ke wilayah Tel Aviv, merespon langsung serangan Israel sebelumnya. Begitu ledakan terjadi, tim pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk evakuasi. Sehari sebelumnya, Iran juga mengirimkan sekitar 100 drone bersenjata ke berbagai titik strategis di Israel. Menyikapi hal ini, juru bicara militer Israel Brigadir Jenderal Evi Devrin menyebut sistem pertahanan udara dalam kondisi siaga penuh. Israel juga menetapkan status darurat nasional dan mengerahkan jet-jet tempur untuk berpatroli, sementara warga diminta tetap waspada. Begitu rudal Iran menghantam Tel Aviv pada pagi hari, tim ambulans langsung bergerak ke 7 titik berbeda yang diduga menjadi lokasi jatuhnya rudal. Hal ini disampaikan oleh juru bicara layanan ambulans Israel, Magen David Adom. Sementara itu, surat kabar Haaretz melaporkan bahwa sedikitnya 40 orang mengalami luka-luka berdasarkan informasi awal dari layanan darurat. Namun, angka pasti korban hingga kini masih belum dapat dipastikan. Sebelumnya, Israel sudah menetapkan status darurat nasional sejak Jumat pagi, tepat ketika Iran mulai meluncurkan ratusan drone ke berbagai wilayah strategis. Seorang pejabat militer IDF menyatakan bahwa pihaknya telah menembak jatuh beberapa drone milik Iran. Sekitar 2 jam setelah pernyataan tersebut, IDF kembali menyampaikan bahwa situasi telah berada dalam kendali. Namun, klaim ini menuai keraguan karena tidak dijelaskan apakah semua drone sudah berhasil ditangani atau hanya sebagian saja. Menanggapi situasi yang terus memanas, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengingatkan bahwa negara harus bersiap menghadapi aksi balasan dari Teheran yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Peringatan ini muncul sehari setelah Amerika Serikat mulai mengevakuasi personil diplomatiknya dari seluruh kantor kedutaan di Timur Tengah karena meningkatnya resiko konflik. Bahkan, pada hari Kamis malam, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memerintahkan seluruh pegawai kedutaan dan anggota keluarganya yang berada di Israel, tepi barat, dan juga Gaza untuk segera mencari perlindungan. Langkah Israel dalam menghadapi potensi serangan besar dari Iran kini kian masif. Salah satunya, status siaga penuh resmi diberlakukan di Rumah Sakit Hadassah, Yerusalem. Dr. Ron Tomer selaku Presiden Asosiasi Produsen Israel menyatakan bahwa sektor industri vital akan terus dijalankan semaksimal mungkin meski dalam kondisi darurat, demi memastikan pasokan barang esensial tetap tersedia jika situasi memburuk. Seluruh persiapan ini tampak menjadi respon terencana terhadap kemungkinan gempuran lanjutan dari Iran. Bahkan, parade Pride yang seharusnya digelar di Tel Aviv pada hari Jumat telah dibatalkan. Di sisi lain, media Reuters melaporkan bahwa maskapai-maskapai besar Israel seperti Israel, Arkia, dan El Al tengah memindahkan armada pesawat mereka dari Bandara Internasional Ben Gurion sebagai bagian dari protokol tanggap darurat. Israel hingga kini masih berjaga-jaga, bersiap menghadapi serangan lanjutan dari Iran. Dan tampaknya kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Di masa mendatang, Iran bisa saja mulai menggunakan senjata-senjata utama mereka, termasuk satu yang cukup menggemparkan, rudal Fatah II. Rudal jelajah hypersonik ini memiliki profil yang sangat mirip dengan Zircon, rudal milik Rusia yang dikenal sulit dicegat. Keberadaan Fatah II pertama kali diumumkan secara resmi saat pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengunjungi Museum Militer Garda Revolusi di Teheran pada 19 November 2023.
Proyek Fatah 2 menjadi penanda kemajuan besar dalam teknologi rudal Iran. Rudal ini dirancang untuk melaju dengan kecepatan hypersonic dan memiliki sistem manuver yang jauh lebih canggih dibanding pendahulunya. Karakteristik seperti ini diyakini dapat mengancam efektivitas sistem pertahanan udara tercanggih sekalipun, termasuk sistem Israel yang selama ini dikenal sangat modern. Informasi dari The Jerusalem Post mengungkapkan bahwa dalam gelombang serangan terbaru, Iran menerjunkan ratusan drone tempur, termasuk 2 tipe yang selama ini diandalkan, Shahid 129 dan Shahid 136. Keduanya telah menjadi tulang punggung kekuatan udara Iran dalam berbagai operasi militer. Shahid 129 merupakan drone taktis modern yang dikembangkan dengan inspirasi dari teknologi militer barat seperti MQ-1 Predator asal Amerika Serikat. Drone ini dirancang untuk mampu bertahan di udara hingga 24 jam dan menjangkau target sejauh 1.700 km. Memungkinkan unit IRGC melakukan pengintaian atau serangan tanpa ketergantungan pada infrastruktur pendukung, seperti stasiun bahan bakar atau relay data. Sementara itu, Shahid 136 lebih sederhana namun tetap menakutkan. Drone ini dirancang untuk misi serangan bunuh diri satu arah dengan kemampuan membawa hulu ledak seberat 20 hingga 50 kg dan menabrakkan diri ke target yang telah diprogram. Bentuknya ramping dengan desain sayap lurus dan mesin piston kecil di bagian belakang, membuat proses produksi menjadi murah dan cepat. Ini memungkinkan Iran mengerahkan dalam jumlah besar secara bersamaan. Meski banyak yang bisa ditembak jatuh, beberapa di antaranya tetap dapat lolos dan mengenai sasaran secara langsung. Di sisi lain, kekhawatiran dunia internasional bukan hanya pada rudal. Laporan yang dirilis Februari 2025 menyebut bahwa program nuklir Iran tengah mengalami lonjakan signifikan. Tingkat pengayaan uranium mereka kini telah mencapai 60%, hanya selangkah lagi menuju angka 90%. Kadar yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Saat ini, Iran mengoperasikan lebih dari 80 rangkaian sentrifugal aktif yang tersebar di 2 lokasi penting, Natanz dan Fordow. Dengan kapasitas kerja konservatif, Iran mampu menghasilkan lebih dari 120 separative work unit setiap harinya. Cukup untuk memproduksi bahan baku 5 bom nuklir hanya dalam waktu seminggu. Skala kemampuan ini menimbulkan kekhawatiran besar di tengah eskalasi ketegangan saat ini. Meski demikian, Iran bersikeras bahwa seluruh pengembangan nuklirnya semata-mata untuk kebutuhan energi damai. Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredahkan kekhawatiran publik internasional. Di tengah situasi konflik yang terus berubah dan meningkatnya potensi konfrontasi dengan Israel, tak ada jaminan bahwa opsi penggunaan senjata nuklir tidak akan muncul di meja keputusan militer Iran. Tidak mengherankan jika Iran akhirnya meledak dalam kemarahannya. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu melancarkan serangan besar-besaran yang menyasar langsung inti kekuatan militer dan program nuklir Iran. Dalam laporan yang beredar, Israel disebut mengerahkan hingga 200 jet tempur dalam serangan masif tersebut. Operasi itu diberi nama Rising Lion oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Misi khusus yang menargetkan fasilitas utama pengayaan uranium di Natanz, para ilmuwan nuklir, dan pusat dari program rudal balistik Iran yang disebut sebagai jantung kekuatan pertahanan Teheran. Bukan hanya infrastruktur yang diserang, tapi juga tokoh-tokoh paling berpengaruh. Serangan ini menewaskan Jenderal Hossein Salami, Panglima tertinggi Garda Revolusi Iran. Sosok yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berkuasa di negara itu. Tak hanya itu, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, perwira tertinggi dalam struktur militer Iran, juga dilaporkan tewas dalam serangan yang sama. Kehilangan 2 figur militer sekaligus tentu menjadi pukulan yang sangat besar bagi Iran. Menanggapi tragedi ini, Menteri Luar Negeri Iran mengeluarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa Israel akan sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Dalam pernyataan resminya, ia juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar segera menggelar pertemuan darurat untuk membahas aksi Israel yang dinilai telah melanggar batas. Tidak hanya Iran, ada kelompok militan yang tidak boleh dipandang enteng karena intensitas serangannya lebih sering dan lebih konsisten. Houthi.
Dalam sebuah video propaganda yang mengguncang, media militer Houthi mengumumkan daftar target mereka, bandara-bandara Israel dari Ben Gurion hingga Ramon di selatan. Ancaman ini bukan hanya simbolik, ini adalah pesan keras. Tapi yang lebih menakutkan bagi Israel bukan rudal dari Yaman, tapi sepinya sinyal dari Gedung Putih dan dari Laut Merah hingga langit Israel. Inilah kisah tentang ancaman Houthi, kecemasan Israel, dan diamnya Amerika. Awalnya semua tampak seperti strategi biasa dalam perang modern. Gangguan logistik, serangan ke kapal dagang. Tapi yang dilakukan Houthi jauh lebih sistematis. Sejak akhir tahun 2023, Houthi meluncurkan serangkaian serangan ke kapal-kapal yang mereka klaim berkaitan dengan Israel. Tidak peduli berbendera Panama, Yunani atau Inggris, kalau dianggap pro-Israel akan jadi target. Ini berkembang bukan cuma di laut. Sejak Mei, Houthi mengumumkan blokade udara. Drone dan rudal jelajah jarak jauh diluncurkan menargetkan bandara-bandara. Sebagian dicegat, sebagian menghantam wilayah terbuka di selatan Israel. Dampaknya, maskapai dari banyak negara dihentikan. Tapi laut tetap jadi arena konfrontasi utama. Houthi memang tidak punya kekuatan angkatan laut untuk memperlakukan blokade langsung. Tapi Haifa, pelabuhan terbesar di Israel, jadi sasaran utama. Pelabuhan ini diblokade oleh Houthi, diintai. Jalur perdagangan yang dulunya aman berubah menjadi zona perang terbuka. Semua kapal dilarang untuk memuat atau membongkar muatan di pelabuhan terbesar Israel ini. Perusahaan-perusahaan pelayaran global pun menunda rute mereka. Imbasnya, ekonomi Israel mulai tercekik secara perlahan. Tak butuh waktu lama bagi Israel untuk merespon. Dalam hitungan jam setelah drone dan rudal Houthi kembali mengancam wilayahnya, Israel mengirimkan pesan yang tidak bisa diabaikan. Targetnya, fasilitas militer Houthi di Sarif, sebelah utara ibu kota Yaman, Sanaa. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat logistik dan penyimpanan senjata kelompok Houthi. Serangan udara ini menghantam gudang senjata dan infrastruktur militer yang diduga digunakan untuk menyuplai rudal balistik ke arah Israel. Tidak main-main, ledakan ini disebut setara dengan ledakan Beirut. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel, sumber lokal di Yaman melaporkan kerusakan signifikan di area tersebut dan menyebabkan sekitar 50 orang tewas dan terluka. Tak hanya lewat serangan udara, Israel juga mengintensifkan tekanan lewat retorika yang tajam. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeluarkan ancaman langsung terhadap pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi. Pernyataan ini memicu pada serangkaian operasi pembunuhan yang dilakukan oleh Israel terhadap tokoh-tokoh militan di berbagai wilayah, termasuk pembunuhan mantan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran pada Juli 2024. Ancaman ini memicu reaksi keras dari pihak Houthi yang menilai pernyataan Israel sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan di Gaza dan sebagai bentuk agresi yang tidak dapat diterima. Dan ketegangan itu meledak lagi. Hari Minggu pagi 25 Mei 2025, langit Israel kembali bergemuruh. Sirene peringatan berbunyi serempak di Yerusalem, perbukitan Hebron, dan kawasan Laut Mati. Satu rudal balistik diluncurkan dari wilayah Houthi di Yaman. Sistem Iron Dome dan Arrow memang berhasil mencegatnya, tapi serpihannya jatuh di tepi barat, memicu kepanikan di permukiman sekitar Hebron. Target Houthi? Bandara Ben Gurion. Lagi. Lokasi yang sama yang mereka klaim coba hantam dalam serangan sebelumnya, yang artinya juga ini adalah serangan kelima selama bulan Mei. Awal bulan sebuah rudal Houthi berhasil menembus pertahanan udara dan menghantam area Bandara Ben Gurion, melukai 6 orang. Kali ini tidak ada korban jiwa, tapi juru bicara Houthi menyebut serangannya berhasil menghentikan operasi bandara di seluruh jaringan penerbangan domestik dan internasional selama 1 jam. Bukan cuma serangan rudal, sekitar seminggu sebelumnya, Houthi juga melakukan serangan drone, menargetkan 2 lokasi di Jaffa dan Haifa. Dan sebagai jawaban atas ancaman itu, Houthi tak gentar. Dalam siaran resminya, mereka menyebut upaya pembunuhan terhadap Abdul Malik al-Houthi sebagai perang terbuka yang akan dibalas habis-habisan. Media militer Houthi bahkan kembali menerbitkan daftar target baru, Bandara Ben Gurion, Haifa, sampai pusat-pusat infrastruktur gas dan minyak di Israel. Ancaman itu datang bukan dari negara, tapi dari kelompok milisi yang kini berbicara seolah-olah setara dengan kekuatan regional dan bukan sekadar ancaman kosong. Houthi disebut menggunakan rudal balistik jarak menengah jenis Zulfikar dalam beberapa serangan terakhir ke wilayah Israel. Rudal ini bukan buatan Houthi, ini teknologi Iran.
Rudal Zulfikar adalah bagian dari keluarga Fateh 110, sistem rudal presisi buatan Iran. Selain itu, terselip juga kabar adanya keterlibatan rudal hypersonic dalam konflik ini. Entah sudah digunakan atau hanya menunggu waktu. Rudal hypersonic berbeda dengan rudal biasa, melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara. Ini tak hanya cepat, tapi hampir mustahil dicegat. Jika benar rudal hypersonic mulai mengisi gudang senjata Houthi, entah langsung dari Iran atau lewat jaringan proksi, maka peta pertahanan udara Israel berada di ujung krisis. Karena bahkan Iron Dome, David Slings, hingga Arrow 3 belum tentu cukup cepat. Namun bukan hanya rudal yang melesat dari langit Yaman. Dalam gelap, ancaman lain ikut bergerak, perlahan, nyaris tanpa suara, tapi mematikan. Drone. Dalam beberapa serangan terakhir, Houthi juga mengerahkan gelombang drone bersenjata untuk menyerang target strategis Israel. Beberapa berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome dan juga Arrow. Tapi, sebagian lainnya berhasil mencapai sasarannya, membakar kendaraan militer, menutup jalur suplai, bahkan memaksa evakuasi bandara sipil. Tapi di saat yang paling menegangkan ini ada satu hal yang justru membuat Israel terpukul lebih dalam. Mundurnya Amerika Serikat secara perlahan. Padahal, ketika Amerika Serikat memutuskan ikut turun tangan menghadapi Houthi, harapannya jelas, unjuk kekuatan, hentikan serangan, lindungi aliansi. Tapi hasilnya, sebuah catatan mahal dan memalukan. 3 jet FA-18 Super Hornet yang harga per unitnya sekitar $67 juta dihancurkan atau hilang dalam operasi udara maritim di sekitar Laut Merah. Lalu, 7 unit drone MQ-9 Reaper harga per unitnya $30 juta ditembak jatuh oleh rudal Houthi. Total kerugian mencapai $412 juta yang jika dirupiahkan mencapai 6 triliun lebih. Fantastis. Setelah beberapa bulan menyerang balik posisi Houthi dengan kerugian yang sudah mencapai $1 miliar, Amerika mengumumkan pengurangan kehadiran militernya di Laut Merah atas perintah Trump. Tapi, pernyataan yang mengejutkan, Trump sekaligus memuji keberanian Houthi dan secara tidak langsung mengakui kelemahannya. Imbasnya, Israel kini dalam posisi yang tidak pernah dibayangkan, menghadapi blokade militer tanpa kehadiran penuh sekutunya yang dulu selalu ada di belakang setiap tembakan. Pada intinya, perang ini bukan lagi sekadar soal Gaza, bukan sekadar Yaman, tapi jalinan luka dan dendam dari Laut Merah sampai Israel. Dan sekarang, dunia berdiri di persimpangan. 2 jalan terbentang, eskalasi atau deeskalasi. Pertama, eskalasi. Yang mungkin terjadi, Israel terus menyerang posisi Houthi di Yaman. Houthi membalas dengan serangan rudal dan drone ke bandara, pelabuhan, dan kilang Israel. Iran akan memperkuat dukungan logistik drone, rudal, dan kemungkinan teknologi hypersonic. Kemudian, Hezbollah dan milisi Syiah Irak ikut terbuka menyerang dari utara. Sementara Amerika Serikat terpecah antara dukungan Israel dan tekanan domestik untuk tidak memperluas perang. Dan jika eskalasi tak terbendung, bukan tak mungkin Laut Merah berubah menjadi kuburan kapal dagang dan langit Israel jadi ladang rudal lintas batas. Tapi jalan kedua adalah deeskalasi, mundur 1 langkah. Bukan untuk kalah, negara-negara Teluk mendesak gencatan senjata melalui saluran diplomatik. Amerika Serikat menahan Israel untuk tidak memperluas serangan ke Yaman. Iran bermain aman, tetap mendukung Houthi tapi tidak turun langsung. Houthi menahan peluncuran rudal sebagai tawar-menawar politik. Negosiasi dibuka untuk pembatasan jalur laut dan udara demi bantuan kemanusiaan. Tapi jalan damai bukan tanpa harga. Bagi Israel, itu berarti menerima ancaman agar tetap bisa eksis. Sementara bagi Houthi, ini berarti menunda perang yang mereka anggap suci.